Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Nernst-Neighbor Analysis ya. Di mana ANN ini ya dikenal dengan Nernst-Neighbor Analysis atau disingkat dengan ANN adalah teknik analisis tetangga terdekat. Nernst-Neighbor Analysis ya nama lainnya. Nah, pada intinya adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui pola sebaran titik ya. Nah, ini yang di bawah ini adalah skala yang digunakan, apakah dia mengelompok, apakah dia random, apakah dia seragam. Nah, ini gambaran skala untuk menentukan pola sebaran titik ya. Nah, pada kasus ini kita akan melakukan analisis pada sebaran kasus DBD yang terjadi di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, di mana ini merupakan salah satu hasil penelitian dari mahasiswa Universitas Diponegoro yang dia melakukan plotting terhadap beberapa penduduk yang terkena DBD. Kemudian dia petakan, maka kemudian kita analisis untuk mengetahui bagaimana pola sebaran titik yang terjadi. Apakah sebarannya itu membentuk klaster, ya, apakah random atau seragam. Nah, coba adapun untuk indeksnya, kita mengindeks pada sumber dari UF Geomatik ya, bahwa disebut klaster kalau R-nya atau rasionya itu kurang dari 1. Disebut random kalau sama dengan 1. Disebut dispersif ya, itu kalau dia lebih dari 1. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk bagaimana pada praktek untuk melakukan Nernst-Neighbor Index ini. Baik, untuk melakukan analisis Nernst-Neighbor Index, kita terlebih dahulu buka Quantum GIS kita. Nah, kemudian setelah terbuka Quantum GIS-nya, karena yang kita buka adalah data vektor, maka klik Add Vector. Ya, setelah itu, silakan arahkan pada bahan hari 5. Di sana ada folder kasus DBD. Silakan diklik, kemudian ini pasti Bapak Ibu akan pada posisi all file ya. Kalau kita awal membuka akan banyak seperti ini. Nah, bagaimana biar yang muncul adalah yang kita buka saja? Maka all filenya kita pilih ke S3 Save File. Nah, nanti tinggal 2. Setelah itu kita tinggal blok. Setelah itu pilih Open. Setelah Open, pilih Add. Pilih Add. Dan ini nanti sebelah kiri akan muncul ya kasus DBD dan Kecamatan Gajah Mungkur. Tinggal pilih Close. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu kecamatan di Kota Semarang, yaitu Kecamatan Gajah Mungkur, di mana pada kasus ini adalah penduduk yang terkena DBD itu dilakukan plotting ya seluruh kecamatan. Ini plotting yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di Universitas Diponegoro dengan melakukan penelitian sebaran dari kasus DBD yang terjadi di Kecamatan Gajah Mungkur. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis kira-kira dia tergolong penyebarannya seperti apa gitu ya. Apakah random, apakah cluster, atau yang lainnya ya. Nah, coba untuk melihat itu atau melihat sebaran tadi, kita gunakan Nernst-Neighbor Index ya sebagai acuan untuk menilai bagaimana pola penyebaran dari kasus DBD ini ya. Nah, caranya sederhana ya. Silakan klik processing. Kemudian dari processing pilih toolbox ya. Oke, dari toolbox nanti akan muncul seperti ini kan Bapak Ibu ya. Kan seperti ini. Setelah itu silakan klik di sini, ketik di sini. Itu dengan tulisan nurse ya. Nah, kita ulang nurse gitu kan. Near gitu aja. Neighbor ini sudah muncul ya di bawah. Nah, ini bisa pakai ini. Kita klik saja 2 kali supaya dia jendela Neighbor-nya keluar. Oke, kita tunggu sampai jendela Neighbor-nya keluar. Jika sudah keluar, mungkin ini bisa di close saja yang ini ya, close aja. Nah, ini sudah muncul dan otomatis dia input layernya adalah yang berbentuk titik gitu ya. Karena memang di sini kasusnya cuma 1 DBD. Tetapi kalau kita membuka banyak data, misalnya DBD yang lain gitu kan, maka di sini harus dipilih mana yang mau dianalisis gitu. Nah, ini karena ada 1, maka dia langsung 1 keluar dengan kasus yang DBD ini. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita harus perhatikan adalah neighbor-nya ini disimpannya di mana? Apakah temporary? Kalau temporary ini kan berarti tidak di-save, melainkan hanya ada di Quantum GIS.
Nah, maka kita perlu save saja biar nanti kita memiliki data tersebut. Caranya sederhana, tinggal klik tanda titik ini ya, titik 3 ini. Kemudian kita pilih save to file. Save to file. Kemudian arahkan saja pada hari 5 bahannya ya. Kemudian di sini kita tulis saja ANNI gitu ya. Artinya kan analyze neighbor nurse neighbor index ya. Setelah itu pilih save. Ini formatnya HTML ya, biarkan HTML, pilih save. Kemudian setelah pilih save, ini sudah dipastikan posisinya seperti ini. Selanjutnya pilih run. Oke. Ini sebentar, prosesnya tidak memakan waktu lama ya. Karena memang datanya juga tidak terlalu banyak. Nah, ini sudah selesai. Baik, jika sudah selesai, tampilannya memang tidak ada yang tampil di sini ya. Sama, masih sama gitu. Cuman di sini akan ada jendela baru, di mana jendela baru ini adalah hasil neighbor-nya di sini kita ngelihatnya ya. Nah, ini kita tinggal klik saja website ini. Klik ya, nanti dia akan menuju pada browser. Dan nanti akan diperoleh berapa nilai dari nurse neighbor index-nya ya, atau ANNI tadi. Oke. Jadi kita lihat coba kayak seperti apa nilai dari ANNI-nya. Nah, ini sudah mau muncul. Oke, ya kita tunggu. Oke, sudah muncul ya. Ini adalah observed main distance-nya. Kemudian expected main distance. Kemudian ada nurse neighbor index. Dan ada number of point. Jadi poinnya 83. Z-score-nya adalah min 7. Nah, yang kita lihat adalah ini ya. Yang kita lihat adalah nurse neighbor index-nya berapa. Nah, di sini dilihat 0,56 sekian. Nah, setelah tahu bahwa nilai indeksnya adalah sekian, maka kita sudah bisa mengklasifikasikan pola sebaran DBD tadi itu masuk kategori mana. Nah, kita lihat pada indeks yang di sini ya. Di sini dari sumber dari UF Geomatic bahwa kalau cluster itu rasionya adalah R kurang dari 1. Kalau random itu sama dengan 1 atau 1. Kalau dispersed ya atau dispersed itu adalah lebih dari 1. Nah, kalau kita lihat di sini kan 0,5 berarti dia masuk kategori pada yang cluster ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kasat mata juga memang dia berkelompok-kelompok ya, berarti membentuk cluster-cluster tertentu. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa sebaran penyakit di DBD di Kota Semarang ini, maaf di Kecamatan Gajah Mungkur ini masuk kategori cluster ya, kategorinya cluster di mana rasio atau indeks dari nurse neighbor-nya adalah kurang dari 1. Baik, cukup sekian untuk analisis ANNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.